Istilah oligarki adalah istilah yang dirawat dalam filsafat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik. Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ini saya terangin secara akademis atau saya ikut di dalam aura forum ini, yaitu politik. Silakan. Oke, akademis. Jadi saya kalau itu forum politisi. Secara akademis. Istilah oligarki adalah istilah yang dirawat dalam filsafat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik. Tidak buruk, bahkan demokrasi yang disebut buruk. Karena kita ngumpulin orang bodoh gitu. Jadi oligarki itu mewah di dalam pikiran. Kenapa? Karena dia elitis. Jadi yang terpilih dari yang sedikit itu sendiri. Itu asbabun nusul dari oligarki. Tapi kita memakai kata itu di sini sekarang sebagai kata yang tercemar, sama seperti istilah politisi dicemari oleh keinginan kita untuk berperilaku sebagai makhluk rakus. Karena itu anggota DPR oleh rakyat disebut sebagai binatang politik. Verbatimnya begitu, binatang politik. Terjemahan dari apa? Ini dari bahasa Inggris disebut political animal. Dari bahasa Yunani disebut soios politikos. Dari bahasa Romawi disebut soon politikon. Tapi kenapa kata itu di sini jadi binatang politik? Sehingga orang menginginkan politisi itu berperilaku sebagai binatang. Yaitu partai politik jangan berperilaku sebagai public educator, tapi sebagai debt collector. Dan memang itu yang terjadi, partai itu jadi debt collector, bukan public educator, seperti yang pernah dibayangkan oleh Aristoteles tadi. Disebut oleh Bob. Istilah soon politikon itu artinya binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Bahkan terjemahan Inggrisnya benar, political animal, kata sifat binatang yang berpolitik. Apa artinya? Artinya kita semua ini adalah binatang, genusnya binatang. Tapi yang membedakan saya dengan kebo, yang membedakan saudara Fahri dengan kuda, yang membedakan Bob dengan monyet adalah bahwa kita bertiga mampu berpolitik. Kuda, monyet, kambing nggak bisa berpolitik. Jadi politik adalah diferensia spesifika dari binatang. Kalau kita belajar taksonomi biologi, genus kita adalah binatang, tapi pembedanya adalah berpolitik. Saya menganggap teman-teman yang lagi ikut sekolah. Apa artinya itu? Artinya hanya manusia yang mampu berpolitik, karena politik adalah upaya mendistribusikan keadilan. Binatang nggak perlu sistem distribusi keadilan, karena dia diatur oleh alam untuk mempredasi makhluk yang lain. Predatoris adalah bukan dosa di dalam dunia binatang, itu natural. Nah di kita, karena kita pun, bayangin 520 berapa anggota DPR? 560 orang itu, 559 itu bodoh. Ada satu di sini soalnya. Karena dia nggak ngerti nature dari politisi, dia nggak ngerti asal usul dari istilah politik itu. Karena itu dia lebih suka jadi debt collector daripada jadi public educator. Anda bayangkan. Sumbernya yang mau kita periksa itu. Karena itu sering saya katakan
Kalau jumlah IQ di ruangan ini ditukar tambah sama 559 misalnya, masih ada kembalian kira. Nah sekarang kita mau uji secara agak cepat-cepat. Problemnya apa sebetulnya? Demokrasi tidak ada dalam cengkraman oligarki hari ini. Demokrasi itu justru minta dirawat oleh oligarki, seperti yang barusan diterangkan oleh Sugeng tadi. Presiden perlu datang memastikan bahwa Setia Novanto akan terpilih sebagai ketua Golkar. Dengan bahasa tubuh kita bisa baca itu. Kalau dia nggak ingin terpilih, dia nggak akan datang pasti. Tapi insinuasi itu diaktifkan oleh kegagapan kita untuk membaca public ethics. Dan inti dari politik adalah public ethics. Defisit di dalam demokrasi, defisit di dalam public ethics. Jadi kalau Anda tanya misalnya, yang mana oligarkinya? Oligarki nggak pernah mencengkram. Demokrasi mendatangi oligarki. Presiden mendatangi forum Golkar. Setelah sebelumnya diatur sedemikian rupa sehingga supaya Golkar pecah dua, supaya P3 pecah dua. Kan itu yang terjadi kan. Tetapi kenaifan kita adalah seolah-olah kita memberi, saya sebut dengan satu istilah, cek kosong pada presiden untuk menulis sendiri public ethics. Jadi awal kita tahu itu nggak mungkin dilakukan. Nah, supaya yang ada dosa di antara kita, saya golput pada waktu pemilu. Kenapa? Alasannya begini. Perhatikan saudara-saudara peserta sekolah. Tentu secara batinnya, orang seperti saya seharusnya dekat dengan Jokowi karena dia civil society. Seharusnya seperti ini. Tahun 98, itu ruang ada Malik di situ. Ketuanya Bu Yunasution, saya penasehat ketua umum di LBHI waktu itu. Ada seorang yang sekarang sangat terkenal ikut di situ pada hari-hari kritis itu. Dan saya usir dia dari situ. Dia bilang dia ikut Bu Yunasution, rombongan dari DPR. Saya bilang iya saya tahu, saya lihat di TV, tapi saya nggak mau lihat untuk Anda di situ. Masih ngotot, saya suruh buat tempeleng atau keluar dari situ. Namanya Ruhut. Karena waktu itu moral ada pada kita, pada civil society. Pada waktu itu, karena moralnya pindah di DPR. Tapi Anda lihat problemnya sekarang. Oligarki itu dilahirkan oleh rahim Orde Baru. Sekarang dibesarkan oleh rahim reformasi. Kenapa begitu? Karena waktu kita ingin hijrah dari rumah Orde Baru ke rumah reformasi, kita gagap dan gugup untuk mengucapkan kata revolusi. Padahal setiap hari sebelum itu istilah revolusi itu dinding-dinding ini kalau you correct dindingnya itu revolusi. Himpan di situ seluruh pengertian. Jika kita lagi diskusi di sini, kita mesti pastikan jendela di belakang situ, di atas tempat yang mulia itu terbuka, karena kita mesti lompat ke jalan itu. Kenapa? Karena Tito Karnavian adalah kasat serse Polres Jakarta Pusat waktu itu. Dia cek aja tahun 93 itu kasatnya adalah kapten yang nangkepin mahasiswa. Sebetulnya intelnya tentara, tapi polisi dibawa tentara sehingga dicari cara supaya kata tentara nggak kita. Jadi memori kita harus sempurna kalau kita mau mengaktifkan diri dalam politik. Tapi oke, itu pasti ada di belakang. Yang ada di depan adalah kita sebetulnya belum keluar dari rumah Orde Baru. Transisi itu yang diteorikan tadi oleh Fahmi. Transisi itu punya dua langkah. Langkah keluar dari otoritarianisme dan langkah masuk ke demokrasi. Jadi keluar dari lalu masuk ke. Sekarang kita baru keluar dari sebetulnya, belum masuk ke.
Pintu masuknya hilang. Bukan pintunya masuk hilang, digembok. Kenapa digembok? Dulu kita gedor pintu DPR itu, kita bilang ini rumah rakyat, karena itu harus diganti yang ada di dalam, karena itu oligarki orang luar. Jadi kita ingin pintu itu kita serbu, lalu kita masukin politisi yang kita anggap bersih. Kemudian monyetnya dia kunci dari dalam sehingga kita nggak boleh masuk lagi tuh. Lihat, kan itu kurang ajar kan? Kita bukakan itu buat mereka, dia kunci dari dalam. Nah, arogansi itu sekarang dipelihara di rumah yang tadinya kita bersihkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat memalukan. Saya kasih semacam semiotiknya. Kalau ada jam 3 sore, ada di Plaza Senayan, Anda bisa bedain yang mana oligarki, yang mana korporasi, yang mana politisi. Gampang, lihat jasnya aja. Kalau dia Hugo Boss, pasti polisi di DPR. Taruhan mobil. Bagaimana kita tahu Hugo Boss? Cuma anggota DPR yang mamerin jasnya Hugo Boss karena label di tangannya nggak dia copot. Jadi bayangin, menikmati kemewahan aja dia nggak mampu. Karena manner dari pakai tuxedo itu, label di sini mesti dicopot karena ini label untuk di showcase aja supaya orang nggak lihat label di sini kotor nanti jasnya. Ini dia pamer-pamer. Udah 2 minggu nggak dicopot coba.